Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Mr. Slam. Kali ini hadir dalam pembahasan latihan UTBK Fisika. Selamat mengikuti. Nomor 1. Sebuah bola bermassa M dilempar vertikal ke atas dari pucuk menara setinggi H besar. Bola mencapai tinggi maksimum sebesar H kecil, dihitung dari pucuk menara. Bila selama geraknya bola mengalami gesekan dengan udara sebesar sepertiga mg, maka kelajuan bola sesaat sebelum mencapai tanah adalah titik-titik. Oke, kita sketch dulu. Jadi ini ada menara setinggi H, tanah. Kemudian setelah dari pucuk menara dilemparkan bola vertikal ke atas. Nah, bola ini mencapai tinggi maksimal H kecil, dihitung dari pucuk menara. Oke. Nah, ini H kecil, ini H besar. Nah, setelah sampai di pucuk, bola ini kan jatuh. Nah, jatuh, saya pindahkan di sini, jatuh ke tanah. Sebut saja ini titik A dan ini titik B. Oke, jadi jarak total antara tinggi maksimum bola sampai tanah adalah H besar ditambah H kecil. Oke. Nah, karena mendapat gaya gesek itu arahnya berlawanan dengan gerak benda, sehingga gaya gesek ini sifatnya menghambat gerakan bola. Nah, gaya gesek ini termasuk gaya luar. Sebetulnya kalau tidak ada gaya gesek ini kan dia hanya dikendalikan oleh gravitasi bumi. Maka berdasarkan hukum kekekalan energi mekanik ini adalah energi total, yaitu berupa energi potensial di titik A, itu nilainya sama dengan energi kinetik di titik B ditambah usaha yang dilakukan oleh gaya gesek. Oke. Jadi energi kinetik di titik B itu nilainya adalah energi potensial di titik A dikurangi usaha oleh gaya gesek. Nah, seandainya tidak ada gaya gesek, maka energi kinetik di titik B di tanah itu sama dengan energi potensial di titik A. Oke. Energi potensial di titik A adalah mg. Tinggi total adalah dari tanah H besar ditambah H kecil. Usaha oleh gaya gesek adalah besarnya gaya gesek, yaitu sepertiga mg. Dan perpindahan bola dari A ke B adalah setinggi H plus H kecil. Sepertiga. Jadi gaya geseknya adalah sepertiga mg. Oke. Ini kalau dikurangi adalah 2/3 mg. H besar ditambah H kecil. Energi kinetik di titik B adalah setengah M VB kuadrat. Oke, kita coret M nya, maka VB kuadrat sama dengan kalikan 2 kanan kiri, kiri kanan, maka diperoleh 4/3 G H besar ditambah H kecil, sehingga VB sama dengan akar dari 4/3 G H besar ditambah H kecil. Oke. Kemudian kalau di akar adalah 2/3 akar G H besar ditambah H kecil. Saya rasionalkan penyebutnya, saya kalikan akar 3 semua, atas dan bawah, maka diperoleh 2/3 akar. Di akar 3 yang ini masuk ke dalam akar jadi 3 G H besar ditambah H kecil. Oke. Jadi kecepatan bola ketika mencapai tanah atau VB, di VB di sini itu nilainya adalah, oke, ada nggak jawabannya? 2/3, ini salah. Salah. Akar 3 G plus H besar plus H kecil. Oke, jawabannya adalah B. Oke, sekarang nomor 2. Akibat kesalahan teknis, dua buah kereta A dan B berada pada satu rel dengan arah berlawanan. Keduanya terpisah pada jarak 5 km atau 5.000 meter. Oke. Bila kereta A mula-mula bergerak dengan kelajuan 72 km per jam,
dan dipercepat 2 meter per sekon kuadrat, berarti ini GLBB ya, kereta A. Sedangkan kereta B bergerak dengan laju tetap sebesar 108 km per jam. Maka tabrakan kedua kereta tidak terhindarkan pada saat titik-titik. Oke. Jadi kita sketsa ya. Ini sebut aja di sini, ini kereta A, ini kereta B. Karena pada saat yang sama kedua kereta berada di rel yang sama, berangkat dalam arah berlawanan, pastilah terjadi tabrakan. Sebut aja tabrakannya di titik C. Ini adalah jarak yang ditempuh oleh kereta A, ini jarak yang ditempuh oleh kereta B. Karena di sini tidak diceritakan berangkatnya kapan, berarti dianggap saat berangkatnya sama. Kalau berangkatnya sama, kejadian tabrakan itu berada di tempat yang sama dalam waktu yang sama. Jadi kesimpulannya, jarak yang ditempuh A ditambah jarak yang ditempuh B harus ketemunya jarak pisah antara kereta A dan kereta B, yaitu 5 km atau 5.000 meter. Oke. A dalam mengalami percepatan, berarti GLBB itu VA kali T ditambah setengah AT kuadrat. Sedangkan kereta B GLB VB kali T sama dengan 5000. Oke, sampai sini paham? Oke, kita masukkan 72 km per jam, sudah sering ya, kita ubah langsung aja 20 kali T ditambah setengah, percepatannya 2 meter per sekon kuadrat kali 2 kali T kuadrat ditambah VB 108, 2 meter per detik adalah 30 kali T sama dengan 5000. Oke, nah coret yang ini 30 T tambah 20 T adalah 50 T. Jadi T kuadrat ditambah 50 T, 5000 nya saya geser ke kiri, 5000 sama dengan 0. Kita faktorkan T ini 100, ini 50. Oke, sehingga diperoleh T sama dengan minus 100, T sama dengan 50 sekon. Waktu minus tidak mungkin, berarti waktunya adalah 50 detik. Oke, sebelum diteruskan, yang 75 detik salah. Oke, kita hitung coba jarak A berapa. Jarak A, itu adalah ini 20 T plus T kuadrat, berarti 20 kali 50 ditambah 50 kuadrat sama dengan 1000 meter ditambah 2500 meter sama dengan 3500 meter atau 3,5 km. Jadi A menempuh jarak 3,5 km setelah 50 detik. Ada enggak? A 1,5 salah. A 3,5 50 detik. Oke, jawabannya adalah C. Oke, sekarang nomor 3. Sebuah almari 200 kg terletak di atas lantai kasar dengan koefisien gesek, statik, dan kinetik masing-masing 0,3, ini mu S ya, 0,1 dalam mu K. Bila almari ditarik dengan gaya 500 Newton, maka gaya gesek yang terjadi antara alas almari dengan lantai adalah sebesar titik. Oke, kita sketsa dulu. Lantai kasar, ini almari 200 kg berarti beratnya 2000 Newton, maka gaya normalnya juga 2000 Newton. Almari ditarik dengan gaya F, gaya luar 500 Newton. Kemudian di sini ada gaya gesek. Nah, kita cek dulu apakah gaya 500 Newton ini sudah bisa melawan gaya gesek statik maksimum. Kita hitung dulu Fs maksimumnya, itu mu S kali N berapa? 0,3 kali 2000 sama dengan 600 Newton. Oke, tidak perlu menghitung FK nya. Ternyata gaya yang dari luar itu nilainya lebih kecil dibanding Fs max. Maka dalam kasus ini benda itu masih diam. Oke, karena gaya yang diberikan tidak mampu melawan atau melebihi gaya gesek statik maksimum.
Kan syaratnya benda bisa bergerak itu kalau gaya luar itu sudah bisa melebihi gaya gesek statik maksimum. Nah, karena benda ini masih diam, maka gaya geseknya adalah gaya gesek statik yang nilainya sama dengan gaya yang diberikan dari luar. Oke, yaitu sebesar berapa? 500 Newton. Oke, statik 500 Newton. 500 Newton, yang 200 600. Oke, salah, berarti jawabannya adalah B. Oke, nomor 4. Balok es bermasa 100 kg bersuhu 0 derajat Celcius digeser di atas lantai kasar bersuhu sama dengan suhu es. Nah, bersuhu sama ini artinya bahwa es tidak mungkin mencair atau turun suhunya karena perbedaan suhu dengan lantai. Bila koefisien gesek antara balok es dan lantai adalah 0,2, ini karena sudah bergeser berarti ini miyuka. Dan percepatan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat. Ternyata 10 gram es mencair. Nah, mencairnya ini akibat apa? Akibat gesekan. Bila kalori lebur es dianggap 3.400 Joule per kilogram, maka jarak pergeseran balok es adalah sekitar. Kata-kata sekitar ini untuk supaya hitungannya mudah, kita buat aja di G-nya adalah 10. Oke. Nah, kasusnya begini. Dia ada balok es. 100 kg berarti beratnya berapa? Beratnya adalah mg 1000 Newton. Sehingga gaya normalnya juga 1000 Newton. Gaya geseknya kinetik, yaitu Fk sama dengan μk kali N, 0,2 kali 1000 dengan 200 Newton. Oke. Nah, kalori ini muncul karena gesekan dan kalornya digunakan untuk melebur, sehingga kesimpulannya usaha oleh gaya gesek sama dengan kalor yang digunakan untuk meleburkan es itu. Oke. Gaya geseknya berapa? Usaha oleh gaya gesek adalah Fk kali perpindahannya. Melebur itu kalor leburnya, kalor yang digunakan untuk melebur adalah ms yang melebur kali kalor leburnya. Ini ditanyakan adalah perpindahannya. Berarti massa es yang melebur kali kalor lebur dibagi Fk. Oke, sama sini paham? Ya. ml nya adalah 10 gram. 10 kali buat ke kilogram 10 pangkat min 3. Kalor leburnya 3400, berarti 3,4 kali 10 pangkat 3. Oke, dibagi 2 kali 10 pangkat 200. 200 Newton ya. 2 kali 10 pangkat 2. Oke, jadi ini ketemunya 34 ini sudah betul. 34 dibagi 2 kali 10 pangkat 2. Yang ini kan kecoret sama ini, habis ya. Jadi 17 kali 10 pangkat min 2 meter atau 17 cm. Oke, jadi jawabannya adalah D. Oke, kita sampai nomor terakhir. Sebuah kelereng 25 gram ditembakkan vertikal ke atas melalui senapan pegas dengan sudut kemiringan 37 derajat terhadap arah horizontal. Bila konstanta pegas 500 Newton per meter dan pegas ditarik sejauh 5 cm, tinggi maksimum yang dapat dicapai kelereng adalah, oke, jadi ini begini. Ini ada ini sebut aja ini lantai gitu. Di sini ada senapan bekas ya, gambar bekasnya saja. Kemudian kelereng ada di depan gas. Oke, ini sudutnya berapa? 37 derajat. Kemudian kalau ini ditarik kayak gini sejauh X gitu ya. Nanti setelah dilepas bolanya akan terlempar sehingga lintasannya adalah membentuk parabola. Oke, paham ya konsepnya ya? Ya, bentuk parabola. Nah,
titik tertinggi atau tinggi maksimum adalah yang ini. Nah, ini yang mau ditanyakan gitu. Oke. Jadi tinggi itu adalah urusan vertikal, sementara ini miring. Jadi mengarahkan senapannya miring. Maka kita hitung dulu di sini ya. 5 cm nariknya itu miring. Ini 37 derajat. Nah, karena kepentingannya adalah kepentingan tinggi, maka kita cari 5 cm yang miring. Kalau tegaknya berapa? Jadi ini 5 kali sin 37, itu 5 kali 0,6 sama dengan 3. Ya, ini sebut saja adalah arah penarikan vertikal XY ya. XY-nya adalah 3 cm. Oke. Nah, peristiwanya adalah pegas ketika ditarik dia memiliki energi potensial. Setelah dilepas dia memiliki energi kinetik. Energi kinetik ini digunakan untuk melemparkan bola sehingga bola titik tertinggi memiliki energi potensial. Nah, kita kepentingannya dalam mencari ke arah vertikal semua. Ya, karena perubahan energi dan tidak ada gaya-gaya luar yaitu gaya gesek, maka energi potensial ke arah sumbu Y sama dengan energi kinetik ke arah sumbu Y dan energi potensial ke arah sumbu Y. Nah, kesimpulannya energi potensial pada arah sumbu Y sama dengan energi potensial pada arah sumbu Y. Yang ini adalah potensial gravitasi, yang ini potensial pegas. Oke. Nah, gitu. Energi potensial pegas adalah setengah kx kuadrat. Jadi dalam hal ini adalah setengah k, x-nya adalah x ke arah vertikal, saya kuadratkan. Kemudian energi potensial gravitasi adalah mg kali h, hanya h maksimum itu tadi. Oke, kita masukkan angkanya. Setengah kali k nya 505 kali 10 pangkat 2, x nya 3 cm adalah 3 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan, m nya adalah 25 kali 10 pangkat min 3 ya, diubah ke kilogram, g nya 10, kemudian h. Oke, jadi 5/2 kali 10 pangkat 2 kali 9 kali 10 pangkat minus 4 sama dengan 25 kali 10 pangkat min 2 kali h. Oke, ini 10 pangkat 2 kali 10 pangkat min 4 itu 10 pangkat min 2, berarti bisa dicoret dengan yang kanan ini, ruas kanan. Oke, jadi ini sama ini bisa kecoret sehingga diperoleh h sama dengan 2,5 kali 9 dibagi 25 meter. Oke, 2,5 dibagi 25 adalah 0,1 kali 9 meter sama dengan 0,9 meter. Oke, jadi jawabannya adalah A. Oke, paham? Ya, jadi fisika itu untuk mengerjakan bukan saja hanya hafal rumus, tetapi hafal konsep atau paham dengan konsepnya. Oke, demikian sajian kali ini, dan video berikutnya akan kami tayangkan kimia HOTS. Oke, sampai di sini dulu. Jaga kesehatan dan tetap waspada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.